sama-sama mempelajari kitab yang baru, dan insya Allah ini adalah pertemuan kita ketiga membahas kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh yaitu taman-taman as-shalihin, taman-taman orang soleh. Jadi ingin mengetahui bagaimana orang soleh itu, itulah kita gunanya mempelajari bab demi bab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam ini adalah alhamdulillah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita adakan di rumah kediaman Bapak Hendra, dan alhamdulillah ini sekarang kita berada di salah satu rumah Allah di Mushola Nur Ar-Rasyid. Ada satu hadis yang insyaallah akan kita bacakan tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya, dia hadisnya agak panjang tetapi kita ambil pembahasannya. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun. Kita di dalam bab-babnya Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu bainahum, yaitu bertadarus, saling mempelajari di antara mereka. Lalu bagaimana orang seperti ini, kaum yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dibayangkan ada 4 poin di sini yang disebutkan di dalam hadis ini, meskipun masih banyak keutamaan yang lainnya. Cuma di hadis ini kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Orang-orang yang berada di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, itu akan mendapatkan ketenangan hati yang tidak akan mungkin didapat di tempat-tempat hiburan, mungkin di tempat hiburan sementara mungkin kita bahagia, atau tempat wisata, namun setelah itu jiwa ini akan kosong, akan gersang kembali. Berbeda orang yang mencari ketenangan di rumah-rumah Allah, itu apabila pulang kebahagiaan itu tetap dirasakan, kenikmatan. Ini dia kenikmatan iman itu yang kita upayakan, bukan kenikmatan yang bersifat fata morgana, tetapi kenikmatan iman yang hakiki dengan mempelajari agama Allah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, diturunkan kepada kita ketenangannya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, itu dinaungi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di rumah-rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hafathumul malaikah. Ini masalah perihal yang gaib. Kita wajib meyakini, karena yang memberitakan kepada kita Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat turun kepadanya membawakan wahyu. Kita harus yakini bahwasanya malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kita, dinaungi oleh malaikat. Meskipun kita dengan kasat mata tidak nampak, tetapi itulah yang dilakukan oleh malaikat. Dia mengerumuni. Malaikat itu bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang orang ketika itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendatanginya, akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga, yang keempat tidak kalah lagi. Apa kata Nabi SAW? Wa zakarhumullahu fi man indah. Allahu Akbar. Allah menyebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan malaikat, Allah sebut nama kita. Coba bapak-bapak, ikhwani fiddin, azakumullah, kalau kita disebut, jangankan oleh Allah Subhanahu, misalnya jangankan oleh presiden, misal dengan wali kota saja sudah senang kita. Wali kota menyebut nama kita, diberitakan pula kan di media. Oh, tengoklah tuh. Bahagia kita. Ini Allah yang menyebut nama kita di sisinya. Dan itu didengar oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Bayangkan di hadis ini ada 4 keutamaan. Kita mendapatkan ketenangan, sakinah. Kemudian kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat menaungi kita
di majelis ilmu, dan yang keempat Allah akan sebut nama kita. Fulan, disebut nama kita. Alangkah bahagianya orang-orang yang disebut namanya, yang hadir di majelis ilmu, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, dan agar tidak hanyut dengan kehidupan dunia. Sebagaimana muqaddimah Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana kehidupan dunia dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dunia, dan bagaimana kita harus berpacu untuk menggapai kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Taib, itu sedikit muqaddimah. Ini adalah nikmat dari Allah. Lebih kurang kita hampir 4 tahun kebersamaan kita, hampir 4 tahun ya, tahun 2021 sekarang 2025, hampir 4 tahun Allah perjumpakan kita. Mudah-mudahan ini adalah suatu pertanda baik, orang yang berkumpul, yang bersua dan berpisah karena Allah. Kita tidak mengharapkan di sini supaya kita mendapatkan sesuatu perihal dengan secuil keuntungan duniawi, tidak akan, tetapi kita menginginkan keuntungan, keberkahan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ini yang kita inginkan. Dan untuk itu marilah bersama-sama kita mendengarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah perjanjian dari awal untuk pembahasan yang keempat ini kita agak cepat sedikit. Tidak seperti kita membahas usulul salasa atau membahas hadis arba'in an-nawawiyah atau membahas kasyfus syubhat yang telah alhamdulillah kita selesaikan. Ini kita agak cepat, mungkin kita akan mengambil faedah-faedah penting dari hadis yang dibawakan atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, tafadhal, mari kita sama-sama dengarkan hadis yang kedua di bab yang pertama. Tafadhal Ustaz. Bentar dulu. Kita jelaskan sedikit mengenai hadis yang kedua dari Ummul Mukminin. Jadi kunyah beliau disebutkan oleh Imam Nawawi, kunyahnya sebutan beliau Ummu Abdillah. Sementara kita mengetahui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditakdirkan tidak mempunyai anak. Ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai keturunan, akan tetapi ini nisbah kepada keponakannya. Anak dari saudari perempuannya ya, mempunyai anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Asma menikah dengan Zubair bin Awwam, maka ada salah seorang putranya Abdullah bin Zubair, maka penisbahannya kepada keponakannya, anak dari saudarinya Abdullah bin Zubair, Ummu Abdillah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam ini, ada yang berada di pasar-pasar tetap ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini maksudnya man katsara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal uqubatal tahaqquh. Di sini disebutkan bahwasanya barang siapa yang memperbanyak kumpulan orang yang berada dalam kemaksiatan secara sukarela, maka hukuman itu bisa menerimanya. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya hendaklah kita menjauhi teman-teman yang
akan mengundang azab. Bertemanlah kepada orang-orang yang soleh, yang mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kebaikan. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antaramu. Nah, jadi mengenai tadi semuanya mendapatkannya, ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya azab siksaan Allah itu sangatlah keras, sangatlah keras. Di ayat yang lain, lalu bagaimana orang-orang agar tidak dikenakan azab? Di zaman Nabi SAW tidak turunnya azab karena Nabi berada di antara kaum muslimin, di antara para sahabat. Adapun orang-orang yang disebutkan di ayat, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Anfal ayat berikutnya, tadi ayat 25, dalam surat Al-Anfal juga ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di dalam ayat ini, dan Allah sesekali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW berada di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Allah tidak akan menurunkan adab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak menurunkan adabnya selagi ada kaum yang beristighfar kepada Allah. Jadi salah satunya untuk menolak bala, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah. Di zaman Nabi ada Nabi SAW, Allah tidak turunkan azab. Kita tidak mendengar di sirah Nabawiyah turun azab, adanya ini, tidak ada. Karena Nabi berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan turunkan azab sebagaimana di ayat ini jika ada kaum itu yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil faedah di ayat yang lain supaya kita lebih memahami hadis ini. Nanti bisa ikhwani fiddin lihat di dalam surah Hud. Mungkin bagi yang bawa HP bisa diketik ayat 116 dan 117. Taib. Di ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di bumi, illa qalila, kecuali sebagian kecil, mimman anjayna minhum. Jadi hanya sebagian kecil di antara orang-orang yang telah diselamatkan dari wattaba'al ladina zalamu, dan ikutilah dan orang-orang yang zalim yang hanya mementingkan ma utsrifu fihi wa kana mujrimin. Jadi orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Di ayat 117 selanjutnya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu sesekali tidak akan membinasakan negeri-negeri yang secara zalim sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini bagaimana pentingnya dakwah, pentingnya dai yang menyerukan kebaikan di tengah kerusakan umat, untuk memperbaiki umat, untuk agar umat taat kepada Allah, kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam ini, yaitu orang yang melakukan kebaikan, muslihun. Ini manfaatnya orang-orang yang agar tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama Allah, menyampaikan kebenaran, melarang daripada kemungkaran, maka kita doakan mereka. Karena sebab orang-orang yang menyeru kepada Allah itu adalah melakukan perbaikan, yang Allah tahan azab bagi
perlakuan seperti itu. Nah, jadi sangat beruntunglah jika di negeri kita ini, di kota kita ini banyak sekali kajian, misalnya di sini, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sisi positifnya, jangan kita ambil sisi negatif. Sekarang sudah banyak pengajian ini sudah terpecah-pecah. Enggak. Kita ambil sisi positifnya, itu banyaknya tempat-tempat kajian orang yang menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala, ajak taat kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang membuat Allah murka. Nah, ini penjelasan di sini. Dan yang harus kita amalkan yaitu zikir pagi dan zikir petang. Salah satunya apa? Supaya kita tidak dibenamkan dari bawah bumi. Ini kalau kita lazimkan, salah satunya yang kita baca, rutinkan di zikir pagi, zikir petang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasannya zikir itu, zikir yang kita wiridkan, yang kita rutinkan, itu ibarat baju besi, baju perang yang akan melindungi kita dari godaan syaitan dan yang akan menjaga kita dari mara bahaya. Seperti lafaz ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini. Nah, jadi meminta keselamatan dan afiyah dari dunia ini. Jadi dari dunia, dari agama, wa dunia wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma asturni aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aibku. Segala sesuatu yang kita malu itu apabila dilihat oleh Allah, ditutup. Kesalahan kita ditutup di dunia dan di akhirat. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Jadi lalu di sini, Allahumma hafasni min baini yadayya wa min khalfi wan yamini wan shimali wa min fawqi. Ini dijelaskan di bagian akhirnya, ya Allah, peliharalah aku dari depan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari depan, dari belakang, kemudian dari samping kanan, dari samping kiri, kemudian dari atas, yang terakhir wa'udzubika bizamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak disambar dari bawahku. Maksudnya agar aku berlindung agar tidak dibenamkan ke dalam bumi. Sebagaimana tadi hadis ini disinggung, adanya orang yang dibenamkan ke dalam bumi. Dan beberapa tahun yang lalu kita mengetahui di suatu daerah, mungkin di mana, daerah Sulawesi itu, itu orang yang dibenamkan ke dalam bumi. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari atas, dari yamin, shimal, kemudian dari wa'udzubika bizimatakal an ughtala min tahti. Taib. Itu yang bisa kita petik dari hadis yang ketiga. Kita lanjut ke hadis yang hadis kedua, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Fadhal Ustaz. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihad wa niyyah. Wa idza tunfirtum fanfiru." Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Artinya tidak ada lagi hijrah dari Makkah karena Makkah telah menjadi darul Islam, negara Islam. Baik, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi hadis ini tentang hijrah, la hijrah ba'dal fath. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendapatkan penindasan, kontak fisik, disiksa, dan kita mengetahui bagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Kita mengetahui bagaimana Bilal disiksa, Khabbab bin Aras, dan para budak-budak yang lemah ketika itu disiksa. Dan tidak kalah ketika itu Umar pun ikut juga. Selain Abu Jahal, selain Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy, Umar pun ikut memukul budak wanita. Karena ketika itu Umar belum memeluk agama Islam. Kapan Umar bosannya? Kapan Umar berhenti memukul budak wanita? Kalau sudah bosan, udah capek dia baru berhenti dia. Itu Umar di masa jahiliyah sebelum cahaya Islam menerangi hatinya. Tapi setelah Islam, lihatlah bagaimana posisi beliau. Meskipun agak terlambat masuk Islam, tetapi beliau adalah
orang yang sahabat yang kedua yang lebih utama setelah Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, termasuk Khalifah Rasyidin yang 4. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwasannya kenapa tidak ada hijrah lagi, karena Mekah itu sudah darul iman, darul Islam. Berhala-berhala ketika terjadi peristiwa Mekah itu dihancurkan, sudah tidak ada lagi berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mekah dengan Madinah itu sudah sama, darul iman. Lalu bagaimana hijrah? Apakah akan ada sampai di kiamat? Ada. Karena negeri-negeri kaum kafir masih ada. Misalnya orang-orang yang tinggal di Eropa atau negeri-negeri kafir lainnya, di Jepang atau yang lainnya. Salah seorang ustadz kita pernah melakukan tablik akbar di Jepang sekitar tahun 2013, 2012. Ketika itu yang mengundang beliau adalah TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Lalu ustadz itu menyarankan bahwasanya rahimahullah, beliau telah wafat, Ustadz Yazid rahimahullah, beliau menyarankan kepada TKI agar pulang ke Indonesia. Antum ini hanya sekedar mencari ma'isyah di negeri kafir. Karena Jepang kita ketahui mereka adalah orang yang menyembah matahari, orang yang tidak, bahkan sebagian ateis yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal sesembahan yang hak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bayangkan kalau kita di negeri kafir mengucapkan salam saja tidak bisa. Assalamualaikum, berjumpa dengan saudara-saudari tidak bisa. Maka salah satu nikmat kita tinggal di Indonesia, seandainya kita berjumpa dengan orang di musola misalnya, assalamualaikum, kita tebarkan salam. Kita tebarkan salam agar memberikan keselamatan kepada saudara-saudari kita. Kemudian hijrah itu selain itu dari segi hijrah berpindah tempat, juga hijrah pribadi kita. Misalnya dahulu kita orang yang hidup dalam kelamnya dunia, yang lalai, lalu kita hijrah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Imam Syaukani ketika diminta untuk mensyarah Fathul Sahih Bukhari, lalu beliau menjawab dengan hadis ini, la hijrah badal fath. Maksudnya kata Imam Syaukani, tidak ada lagi yang lebih bagus syarah dari Sahih Bukhari itu melainkan fath, maksudnya Fathul Bari. Sudah lengkap itu yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Baik, kita ke hadis berikutnya. Tafadhol. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah ila rijalan masirun masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maut. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian. Mereka dihalangi oleh sakit. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab ini tentang masalah niat. Hadisnya sahih, hadis yang keempat dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Jabir dan bapaknya adalah sahabat Nabi. Ayahnya Abdullah adalah salah seorang yang syahid, syuhada di perang Uhud. Di perang Uhud. Ketika itu Jabirlah yang mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Di sini disebutkan ketika itu dalam sesuatu peperangan. Peperangan di sini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi setelah terjadi peristiwa Fatu Makkah, karena Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Maka disebutkan di sini mengapa orang-orang yang tidak ikut berperang, yang mereka duduk-duduk di Madinah, tidak ikut berperang, tidak ikut capek-capek untuk turun ke lembah-lembah atau mendaki perbukitan, gunung-gunung terjal berbatuan, melakukan safar ke Tabuk. Tetapi mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana pasukan yang pergi. Karena niat mereka. Kenapa mereka tidak pergi? Karena mereka tidak mempunyai harta.
karena mereka adalah orang yang lemah. Akan tetapi niatnya ingin berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harta mereka tidak mempunyai senjata, tidak punya kendaraan, tidak mempunyai baju besi. Nabi tidak ikutkan mereka. Begitu juga orang yang tua atau anak-anak yang belum cukup umurnya, itu tidak diizinkan oleh Nabi ikut berjihad. Jadi bukan sembarangan yang ikut berjihad itu bapak-bapak. Bukan sembarangan, ada kriterianya, yang mampu, yang kuat, yang sudah dewasa, yang mempunyai peralatan perang. Nah, itu yang dia. Tetapi meskipun demikian, karena niat mereka ingin pergi, maka itu mereka yang tidak pergi, kata Nabi SAW, itu tetap mendapatkan pahala sebagaimana pasukan yang ikut tersebut. Adapun mengenai ini Allah singgung di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah. Nanti bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallahu 'ainhum nafidu minad dam hazana alla yajidu ma yunfiqun." Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tadi yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepada Nabi SAW supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu dikatakan kepada orang tersebut, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, ini orang ini yang disebutkan dalam hadis ini, orang itu kembali sedangkan air mata mereka bercucuran sedih karena tidak ikut perang bersama Nabi SAW, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Nah, ini meskipun mereka tidak boleh ikut oleh Nabi, tetapi air mata mereka ketika kembali bercucuran. Nah, ini yang disebutkan, meskipun mereka tidak ikut berperang di perang Tabuk di dalam hadis ini, tetapi mereka mendapatkan pahalanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mampu misalnya, atau sedang menunggu antrian haji, niatkan bahwasanya kita ingin berangkat haji, rukun Islam yang kelima. Seandainya Allah takdirkan sampai kita wafat, kita tidak berangkat haji, tetapi kita dicatat dengan niat tadi. Ini pentingnya niat, bagaimana niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ini banyak riwayat dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ikhlas ini. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Nah, menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu harus kita hadirkan, niat itu ikhlas karena Allah, hanya untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Sudah. Baik, hadis yang keempat, yang kelima itu sama, agak sama, cuman sahabat yang meriwayatkan yang berbeda. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, adapun hadis yang kelima diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis yang keempat tadi itu riwayat Muslim, adapun hadis yang kelima itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Taib, hadis yang keenam. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, karena bapak dan kakeknya adalah sahabat, beliau berkata, "Kana Abi Yazid akhraja dananiya wa tasaddaqu biha, fa wada'aha inda rajulin fil masjid, fa ji'tu fa akhadtuha فأتيته بها وقال والله ما إياك أردت ما قصدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا كما نويت يا يزيد ولا كما أخذت يا معنى. Bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang besar untuk dia sedekahkan, lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Kemudian aku mengambilnya, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah SAW.
Baik, hadis yang ke-6 ini ya dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Jadi ini cucu bapak dan kakek sahabat. Alangkah bahagianya keluarga ini. Cucunya, bapaknya, kakeknya sahabat Nabi. Lalu bagaimana peristiwa di sini adalah ketika dia ingin bersedekah. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya boleh kita memberikan sedekah kepada anak dan cucu kita. Boleh dari hadis ini. Itu yang pertama. Dan itu jangan diambil lagi. Berbeda dengan hibah. Hibah, hadiah, pemberian itu boleh kita ambil lagi. Sedekah enggak? Ini lalu kenapa tidak beredar uangnya? Karena waktu itu diletakkan di suatu masjid, dititipkan suatu masjid. Tahu-tahunya yang mengambil keturunan dia saja. Kata Nabi, biarkanlah mereka mengambilnya karena pahala itu sesuai dengan yang diniatkan. Itu mengenai sedekah, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting niat kita memberi, yang memberikan lillahi taala, walaupun yang menerimanya misalnya misalnya wanita tunasusila misalnya WTS, itu tidak mengapa. Karena di riwayat yang lain dikatakan siapa tahu karena dia mendapatkan uang itu, malam itu dia tidak bekerja lagi. Kemudian sedekah itu didapat oleh orang pencuri. Siapa tahu dengan uang yang ada yang didapat dari sedekah itu, akhirnya dia tidak mengambil harta orang lain. Jadi tidak ada masalahnya bagi kita. Yang penting kitanya. Siapapun yang menerimanya, Ustaz, udah afdol Ustaz. Yang menerima orangnya yang ini. Itu bukan permasalahan kita. Yang penting kita memberi lillah atau tidak. Ini permasalahannya. Adapun yang menerima seperti orang kaya misalnya, Ustaz, yang menerima mobilnya Alphard Ustaz, tapi terima aja sedekah Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Siapa tahu dia seorang yang bakhil, tahu-tahunya begini kebahagiaan dapat diberi orang. Besok-besok dia berdermawan jadinya. Ternyata bahagia kita menerima pemberian orang lain. Jadi tidak masalah siapapun yang menerimanya. Yang permasalahannya niat yang pemberi tadi. Lillah atau bagaimana? Taib. Kemudian yang kita lanjut ke hadis yang ke-7. Jadi memang kita cepat-cepat. Biasanya satu pertemuan satu hadis. Sekarang ini sudah, pokoknya kita berlari kencang. Waduh Ustaz. Ustaz pun agak cepat juga membacanya. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Ali bin Suhaib bin Abi Manaf bin Zuhra bin Bilal bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'aym al-Quraisy al-Zuhri. Salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni amma hajjatul wada' min wada'in istadda minni. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-wada'i ma tara wa ana dhu malin wa la yusuni illa bi. Afa tasaddaqu bi thuluthi mali? Qala la qultu. Fashadtu ya Rasulullah. Faqala la qultu. As-thuluth ya Rasulullah. Qala as-thuluth was-thuluth katsirun aw kabirun. Innaka hadara wa sadaka an dunya'a khairun min an tadarahu 'alatan. Faqula an-nasa wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa wajadta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah tukhallaqu ba'da ashabi. Qala innaka lam tukhallaqa wa ta'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallaqa hatta yarfa'a 'anka aqwamun wa yudarru bika akharun. Allahumma amli li ashabi hijratahum wa la taruddahum 'ala aqabi lakinnal ba'su ta'dud khawlan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada tahun haji wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 harta? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya,
Separuhnya, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, sepertiga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di Makkah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah satu derajat dan ketinggiannya. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkan untuk sahabat-sahabatmu hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di Makkah. Muttafaq alaih. Baik, ini hadis yang sangat panjang. Banyak sekali pelajaran sebenarnya yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Sementara beliau tidak ada namanya Ishaq anaknya, karena dia hanya memiliki satu putri. Sebagaimana dalam hadis tadi, putri seorang putri. Namun beliau mempunyai kunyah juga, Ishaq, Abu Ishaq. Jadi tidak masalah meskipun kita seperti tadi Ummu Abdillah, Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha tidak memiliki anak, dan bahkan Abdullah itu adalah nama ponakannya. Tidak masalah. Ini kunyah ini adalah suatu nama untuk menghormati, dan tidak masalah kita menghidupkan sunnah ini. Seperti orang utara, Bapak si Robert, tidak ada dia mengambil namanya itu Hari Tonang, tidak. Tetapi dipanggil Bapak si Robert, mamanya si Justin. Orang-orang utara mengamalkan sebagaimana ini. Seharusnya kita seperti itu juga. Misalnya Pak Hendra, misalnya Abu Rahmat, misalnya nama putranya Rahmat. Jadi kita seolah-olah menghargai dia. Kita panggil dia Bang atau apa dengan panggilan ya Aba Rahmat. Itu lebih mulia panggilan seperti itu. Dan ini kita saksikan di kalangan orang-orang yang sudah mempelajari agama Allah itu sudah mulai berkurang. Perhatikanlah, sudah mulai berkurang. Banyak yang memanggil nama atau bapak atau itu, dan kita jarang, sudah mulai agak terkikis. Berbeda kalau dahulu memang sekali dua kali mengaji nanti kunyahnya apa? Mungkin tahu yang sudah mengaji tahun 2004 atau 2005. Tadi ditanya kunyahnya, ya Patah. Patah nganggu. Dulu seperti itu. Orang ngaji, siapa kunyahnya? Siapa kunyahnya? Jadi dipanggil bukan namanya. Bukan nama misalnya Fikri, enggak. Misalnya nama anaknya dipanggil dengan nama anaknya, Abu Khadijah misalnya. Atau dia enggak mau dengan kunyah perempuan. Diambil misalnya ini ajalah namanya Soleh, Abu Soleh. Enggak masalah. Walaupun putranya enggak ada namanya Soleh. Boleh. Enggak masalah. Baik, di sini adanya wasiat. Ada wasiat, itu ada dalam agama kita. Dan wasiat itu jangan sampai wasiat itu banyak sehingga menelantarkan ahli waris. Awalnya dia berpesan 2/3 dan akhirnya disetujui adalah 1/3. Wasulusu kasir, kata Nabi SAW. As-sulusatu kasir. 1/3 itu banyak, kata Nabi SAW. Jadi tidak boleh banyak-banyak kita infakkan, tetapi meninggalkan anak dalam keadaan tidak mempunyai harta. Akhirnya dia meminta-minta, tidak boleh. Tetap ada harta untuk anak ahli waris. Tentunya anak-anak yang kita tinggalkan anak-anak yang paham agama. Kalau tidak paham agama, peranglah mereka beradik kakak, berebut harta warisan. Masih merah tanah perkuburan, sudah ribut masalah harta. Itu rumah yang itu buat saya, ruko yang itu buat saya, itu yang di kebun sawit yang di kilometer dekat Pelalawan itu punya saya. Ribut mereka beradik kakak. Tetapi kalau paham agama, mereka akan bagi sesuai dengan hukum ahli waris, hukum faraid. Sebagaimana kita ketahui, anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali
dari anak perempuan. Dan ada yang menghalangi, misalnya ini tidak dapat karena ada anak, ini cucu tidak dapat karena ada, dan seterusnya. Ada pembagiannya dalam ilmu faraid. Di sini alangkah besarnya bagaimana sedekah itu. Kata Nabi SAW, hatta ma taj'alu fi imratik, sampai yang kita suapkan untuk istri kita itu terhitung sedekah. Di hadis yang lain, dinar yang kita atau dirham yang kita infakkan untuk fisabilillah, untuk ini dan seterusnya, lalu dinar atau dirham yang kita infakkan kepada keluarga kita, yang lebih besar itu pahalanya untuk keluarga. Ini terkadang ada orang malas memberi nafkah ini segala macamnya. Nafkah yang kita berikan untuk keluarga itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai untuk orang lain kita traktir, misalnya, yuk kita makan ini, sementara orang di rumah cuma makan ikan asin misalnya. Sementara kita dengan teman-teman makan yang mewah-mewah misalnya, yang mahal-mahal, yang enak-enak. Kita traktir. Istri dan keluarga itu hanya telur ceplok itu bagi 4 pula. Waliyahzubillah. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi keluarga kita juga diperhatikan, jangan sampai kita pelit, bakhil terhadap keluarga kita. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu umurnya panjang, karena beliau di zaman Umar salah seorang panglima komando perang. Meskipun dia sakit keras di Haji Wada, peristiwa Haji Wada di tahun ke-8 Haji Wada tahun berapa? 10 Hijriah, tetapi beliau akhirnya umurnya panjang. Sampai zaman Umar beliau tetap menjadi seorang komando untuk melawan pasukan Romawi dan Persia. Dan perhatikan, karena kekhususan keistimewaan beliau, Imam An-Nawawi membawakan semuanya, mulai dari kunyahnya dan nasabnya, dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abi Manaf bin Zurah al-Kilab. Karena apa? Karena dia adalah salah seorang sahabat, 10 sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga? Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Ali, kemudian Utsman, Ali. Itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian ini tidak berurutan, tidak apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, jadi itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena waktu yang sudah masuk, waktu Isya, alhamdulillah kita selesai dari hadis yang ke-8, bagaimana pentingnya niat. Dari hadis-hadis ini Imam Nawawi membawakan hadis ini karena sangat pentingnya niat ikhlas dalam segala ucapan, perkataan, perbuatan kita, baik yang nampak maupun tidak nampak. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini membawakan suatu manfaat yang sangat besar bagi kita, sehingga intinya bahwasanya setiap saat kita harus berniat baik. Melihat orang ada niat baik kita, melihat orang yang ini, seandainya saya mempunyai uang saya akan berikan, seandainya saya ini saya akan ikut nih. Jadi usahakanlah untuk berniat baik senantiasanya, dan itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Mungkin kita akan azan Isya dan melanjutkan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.